Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Manurroji dari Akademi Krisis Sadak kelas tingkat 1A. Di sini saya ingin memaparkan pengetahuan saya tentang HIV dan AIDS menurut pandangan agama Islam. Apa itu HIV dan AIDS? HIV itu singkatan dari H-nya itu human yang artinya manusia, I-nya itu immunodeficiency artinya turunnya sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh gagal melawan infeksi, dan V-nya itu virus. Virus ini yang hanya terdapat di dalam tubuh manusia dan menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh sehingga tubuh gagal melawan infeksi. Dan AIDS itu singkatan dari A-nya itu acquired yang artinya didapatkan atau ditularkan oleh orang lain, dan I-nya itu imun atau kekebalan tubuh, dan defisiensi artinya penularan atau kekurangan. S-nya itu sindrom atau kumpulan gejala. Kumpulan gejala atau infeksi oportunistik yang disebabkan oleh penurunnya kekebalan tubuh akibat tertularnya virus HIV. Jadi HIV dan AIDS ini mereka saling berhubungan. Apa itu HIV dan AIDS menurut pandangan Islam? Penyakit HIV dan AIDS antara 80-90% penyebabnya adalah berzina. Dalam pengertian luas, yang menurut ajaran Islam merupakan perbuatan keji yang diharamkan dan dikutuk oleh Allah SWT. Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar dan jalan yang diridhoi oleh Allah. Lanjutnya, masalah HIV atau AIDS sebenarnya bukan sekedar masalah kesehatan atau masalah medis, namun dia juga termasuk masalah perilaku, sebab udah ada buktinya. Penyebab terbesar penularan penyakit HIV dan AIDS itu adalah perilaku seks bebas, yaitu zina dan homoseksual. Islam memandang HIV dan AIDS sebagai masalah kesehatan, karena penyakit AIDS memang berbahaya atau doror, lantaran menyebabnya lumpuhnya sistem kekebalan tubuh. Berbagai penyakit akan mudah menjangkit penderitaan yang ujung-ujungnya adalah kematian. Padahal Islam adalah agama yang melarang terjadinya bahaya atau doror pada umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh menimpakan bahaya pada diri sendiri dan juga bahaya bagi orang lain dalam Islam. Dalam Islam itu biasa dibilangnya la doror wala diror fi al-Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kapan sih HIV itu muncul? Jumlah terbesar kasus HIV dan AIDS terdapat di sub-Sahara Afrika. Pertama kali teridentifikasi pada tahun 1983 oleh Luc Montagnier dari Institut Pasteur Prancis, LAV. Tahun 1986, Komisi Taksonomi Internasional memberi nama baru virus HIV, dan secara resmi nama baru virusnya itu HIV. Sebelumnya itu nama virus ini bukan virus HIV. Jadi secara resmi HIV itu sudah digunakan sampai saat ini. Jadi nama HIV itu diberi nama sejak tahun 1986. Jalur penularan HIV. HIV itu bisa melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, plasenta, dan air susu ibu. Melalui cairan darah, bisa langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung
Misalnya transfusi darah yang tercemar. Misalnya, saya kekurangan darah dan ada orang yang mau ngasih darah saya, ternyata dia punya penyakit HIV dan saya bisa tertular penyakit itu. Tuh. Atau transplantasi organ tubuh. Misalnya Misalnya mata deh. Mata kita buta. Terus ada orang yang mau mendonorkan mata dan orang itu punya penyakit HIV. Itu kita bisa jadi tertular atau kita bisa jadi penyakit HIV. Yang tidak langsung seperti jarum suntik. Jarum suntiknya itu bukan jarum suntik yang di rumah sakit. Maksudnya jarumnya yang di rumah sakit. Maksudnya itu jarum suntik yang biasanya itu dipakai berkali-kali atau bergantian. Misalnya, si A habis pakai jarum suntik itu, si B juga ikutan pakai, si C ikutan pakai. Itu bisa terkena penyakit HIV. Dan peralatan kedokteran, jarum tato, tindik, pisau cukur yang tidak steril dipakai bersama, dan lain-lainnya. Selanjutnya melalui cairan sperma atau mani atau vagina. Hubungan seks yang tidak aman tanpa kondom, ada kemungkinan cairan tubuh HIV masuk ke dalam aliran darah pasangan, baik melalui vagina, oral, atau anal. Jadinya tuh kita kayak misalnya ada orang yang melakukan seks bebas terus tidak melalui kondom dan alat-alat lainnya, jadinya bisa jadi itu karena seks bebas kan bisa aja hari ini sama si A, hari besok sama si B, jadinya tidak selalu berhubungan sama satu orang. Jadinya siapa tahu juga salah satu orang itu terkena HIV, jadi bisa tertular atau bisa kena. Selanjutnya HIV ditularkan dari ibu HIV ke bayinya. Itu ada gambar sebelum kelahiran diperparah bila ibu dengan infeksi seperti malaria. Terus abis itu ibunya itu punya penyakit HIV. Lalu dia melahirkan. Setelah itu dia hamil terus melahirkan. Anaknya itu bisa juga kena HIV karena keluaran dengan ibunya. Cara mencegah HIV dengan 5 cara, yaitu A, B, C, D, E. Yang A itu absen, artinya tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Kita juga harus setia. Kalau yang sudah bersuami istri harus setia. Kalau udah punya suami atau udah punya istri, udah. Kalau mau berhubungan sama pasangannya aja yang udah sah ya. B itu be faithful, tuh setia, tuh tidak gonta-ganti pasangan, benar. C itu kondom, memakai kondom saat melakukan hubungan. D itu drugs, narkoba, tidak mengkonsumsi narkoba. Dan E itu education, kita harus aktif mencari informasi yang benar. Kita juga harus mencari informasi-informasi yang benar, baik di televisi, di handphone. Sekarang juga udah banyak informasi-informasi yang kita bisa pelajari. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.